Setelah lihat respon yang bagus di video versus terakhir, yaitu saat Vivo T1 Pro melawan Realme 9 Pro Plus, di video kali ini gimana jadinya ya kalau Vivo T1 Pro ini diversusin sama Redmi Note 11 Pro 5G. Karena di rentan harga yang sama, kalian bakal dapetin dua tipe HP yang cukup berbeda, baik dari sisi performa, kamera, desain, hingga fitur unggulan lainnya. Biar nggak kelamaan intronya, yuk langsung gas aja kira-kira bakal lebih worth yang mana. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya sama-sama di 8/128 GB. Bedanya kalau di Vivo dapat tambahan extended RAM 4 GB, sedangkan di Redmi 3 GB. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, skornya jauh lebih unggul di Vivo dengan 538 ribuan, sedangkan di Redmi di 365 ribuan. Begitupun untuk skor Geekbench 5 tesnya, baik di single core ataupun multi-core, Vivo skornya lebih tinggi. Terakhir untuk 3D Mark pada mode Wet Lab Stress Test, Vivo skornya lebih tinggi, namun tingkat stabilan di Redmi sedikit lebih baik. Lanjut kita tes performanya kalau buat jalanin game SD. Yang pertama tentu saja adalah game PUBG Mobile. Dari settingannya saja keduanya sudah beda ya. Vivo bisa main di settingan Smooth Extreme, sedangkan Redmi di Smooth Ultra. Meskipun untuk gameplaynya sama-sama lancar dan minim terjadi frame drop, Vivo bisa stabil dengan rata-rata FPS 59 fps. Dan Redmi juga stabil namun di 40 fps saja, sesuai dengan settingannya. Baik sensor giro hingga kontrol touchscreen-nya sama-sama responsif dan gak delay. Overall, kedua HP ini bisa menjalankan game PUBG dengan lancar, namun jelas lebih terasa smooth di Vivo-nya. Penurunan baterai setelah bermain selama 30 menit juga tergolong sama-sama awet, serta suhu panas HP juga masih termasuk adem. Apalagi kalau buat main game seberat Genshin Impact ini, kedua HP dites pakai settingan yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable dan punya kestabilan yang terasa identik. Namun saat dilihat pakai FPS monitor, ternyata kedua HP ini punya keunggulan yang berbeda. Vivo terasa lebih stabil dan tidak begitu jauh untuk penurunan frame drop-nya. Sedangkan di Redmi memang terkadang bisa mendapatkan FPS di atas 50, namun tetap juga naik turun FPS-nya. Dan saat dimainkan selama 30 menit, Vivo penurunan baterainya 2% lebih awet. Kalau untuk suhu panasnya, keduanya terasa identik dan mentok di 45 derajat saja. Nggak nyangka aja ya kalau buat main game sekelas Genshin Impact, ternyata performa Snapdragon 695 bisa mendekati performanya Snapdragon 778G. Walaupun jika untuk memainkan game PUBG Mobile baru mentok di settingan Smooth Ultra saja. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya nih. Kalau dari bodi belakangnya, jujur saya lebih suka desainnya Vivo T1 Pro yang lebih terlihat fresh dan berbeda. Namun desainnya Redmi Note 11 Pro 5G juga bagus kok, udah mengotak dan kekinian banget. Build quality-nya juga sama-sama solid dan kokoh. Kalau untuk handheldnya lebih nyaman di Vivo-nya karena punya bodi belakang yang melengkung. Beralih ke layarnya, Vivo masih pakai desain layar poni, sedangkan Redmi sudah pakai layar tompel. Tapi kalau untuk keseluruhan fitur di layarnya, Vivo lebih unggul, mulai dari tingkat kecerahan layar yang mencapai 1300 nits, support HDR10+, hingga fitur sidik jari di dalam layarnya juga responsif dan terasa akurat. Sedangkan Redmi sensor sidik jarinya berada di samping dan jadi satu dengan tombol powernya. Terus Redmi jelas lebih unggul di bagian audionya, di mana fitur stereo dual speakernya bikin kualitas suaranya jauh lebih mantap dibanding dengan mono speakernya Vivo ya. Jadi Vivo jelas lebih unggul di bagian layarnya, tapi kalau audio khususnya speaker, Redmi lah yang lebih unggul. Untuk kualitas kameranya, kedua HP ini sudah termasuk oke punya, sama-sama pakai setup triple kamera. Di Vivo, kamera utamanya sebesar 64 megapiksel yang didukung dengan gyro AIS. Sedangkan Redmi kamera utamanya lebih besar nih, 108 megapiksel yang support AIS. Bedanya kalau di Vivo bisa merekam hingga 4K, sedangkan di Redmi cuma mentok di 1080p saja. Kalau untuk kamera selfie-nya, keduanya sama-sama pakai kamera depan 16 megapiksel. Overall, kualitas main kamera di kedua HP ini sama-sama menampilkan detail yang tajam. Vivo terlihat lebih kontras, sedangkan Redmi terlihat lebih natural dan memiliki dynamic range yang lebih luas.
Tapi dalam menghandle backlight, kualitas jepretan Vivo terasa lebih baik. Sama halnya dengan kualitas kamera selfie-nya, bokehnya sama-sama rapi, tapi punya karakteristik dan tone warna yang berbeda. Kalau untuk hasil rekaman videonya, untuk kamera belakang Vivo terasa lebih stabil, tapi kalau untuk warnanya Redmi terasa lebih vibrant. Kita sambil jalan-jalan aja, kamu bisa lihat kestabilannya kayak gimana dan juga gimana kualitas suara aku ya. Jadi kalau misalkan mau vlogging, kalian bisa nentuin mau yang kanan atau yang kiri. Oke, langsung aja. Ini pakai kamera depannya, keduanya sama-sama di 1080p. Jadi kalian bisa lihat bagusan yang mana. Oke. Terakhir untuk bagian baterainya nih, walau di atas kertas Redmi punya kapasitas baterai lebih besar, namun efisiensi daya di Vivo jauh lebih unggul. Terbukti untuk hasil PC Mark-nya Vivo mencapai 17 jam, sedangkan Redmi hanya mencapai 13 jam. Tapi kalau untuk fitur kecepatan chargingnya, cuma selisih 1 watt lebih cepat di Redmi dengan 67 watt, sedangkan Vivo di 66 watt. Jadi tetap ya kalau di bagian baterainya ini Vivo masih lebih baik meski kapasitas baterainya 300 mAh lebih rendah. Kesimpulannya, baik Vivo T1 Pro maupun Redmi Note 11 Pro 5G sama-sama punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pengen desain lebih kekinian, resolusi kamera yang besar, dan kualitas speaker yang lebih oke, maka Redmi lah pilihannya. Tapi kalau lebih ngejar performa, kualitas layar yang lebih oke, dan lebih suka fitur sidik jari di layar, maka Vivo lah jawabannya. Dengan harga yang sama-sama di angka 4 jutaan, kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana nih guys? Dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.